Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Kusyawati dari kelas B3. Saya Ita Hamida Abdan dari kelas B3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teknik-teknik pemahaman perilaku manusia. Baik, akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian perilaku manusia. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi-reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut dengan rangsangan. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu juga. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi atau respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Ya, untuk mengetahui teknik-teknik pemahaman perilaku manusia, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku manusia. Ada 4 faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang pertama, ada faktor genetika, yaitu faktor yang bersifat keturunan atau bawaan dari lahir. Kemudian yang kedua, ada sikap, yaitu suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap tingkah laku tertentu. Yang ketiga ada norma sosial, yaitu pengaruh dari tekanan sosial. Dan terakhir ada kontrol tingkah laku, yaitu pribadi atau kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu tingkah laku. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk tingkah laku. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka tingkah laku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku tertutup dan tingkah laku terbuka. Tingkah laku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup, yang dalam bahasa asing biasa disebut dengan covert. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, serta sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua yaitu tingkah laku terbuka. Tingkah laku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek. Ya. Selanjutnya ada proses terjadinya tingkah laku manusia. Di dalam diri manusia terjadi proses yang berurutan, yakni yang pertama yaitu awareness atau kesadaran, yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui stimulus atau objek terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua itu interest, yakni orang mulai tertarik pada stimulus. Kemudian yang ketiga ada evaluation, yaitu orang tersebut mulai menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya. Kemudian yang selanjutnya trial, yaitu orang tersebut telah mulai mencoba tingkah laku yang baru. Kemudian yang terakhir adoption, yaitu subjek telah bertingkah laku sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Apabila penerimaan tingkah laku baru atau adopsi tingkah laku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka tingkah laku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik pemahaman perilaku. Terdapat dua teknik, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Dalam teknik non-tes terdapat wawancara, observasi, angket, dan sosiometri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keempatnya. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara dialog secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, yaitu observasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan tentang suatu masalah, sehingga diperoleh suatu pemahaman dan dilakukan secara langsung, seksama, dan sistematis. Yang ketiga yaitu angket. Angket yaitu teknik yang dilakukan melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan yang berisi daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Yang terakhir yaitu sosiometri. Sosiometri yaitu teknik pemahaman perilaku dengan cara pengumpulan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lainnya, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dengan suatu kelompok. Nah, yang kedua yaitu teknik tes.
Teknik tes ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes intelijensi umum, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan. Satuan yang diukur dalam tes ini adalah IQ atau Intelligence Question. Kemudian yang kedua ada tes bakat, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam aspek-aspek khusus seperti aspek verbal atau aspek kemampuan berbahasa. Kemudian aspek numerik atau kemampuan menggunakan angka-angka. Dan terakhir yaitu tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur sifat-sifat atau karakteristik primer dan sekunder seperti sifat stabilitas emosi, rasa humor, seksual, dan sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari uraian yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa tingkah laku manusia merupakan aktivitas yang dilakukan manusia yang bersifat kompleks, seperti berbicara, berjalan, menangis, tertawa, dan sebagainya. Perilaku tersebut dapat terjadi karena adanya stimulus atau rangsangan. Untuk dapat memahami kepribadian manusia, dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yaitu metode tes dan metode non-tes. Sekian dari kami, semoga yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.